7 kakak perempuanku yang cantik bab 505. Ini disebut peluang bisnis. Bagi seseorang yang terus-menerus mengejar seni, kebahagiaan terbesar dalam hidup ini harus diakui oleh idola suatu hari nanti. Itulah yang dirasakan pria ceroboh saat ini. Hanya karena tim pria berpotongan kecil memujinya bahwa gaya mereka sangat mirip dengan Master Yunlu, dia sangat bersemangat dan mengendurkan kewaspadaannya terhadap pria berpotongan kecil dan lainnya. Hari ini, apa yang dia dapatkan adalah persetujuan dari idolanya, Guru Yunlu sendiri. Kegembiraan di hati saya bisa dibayangkan. Saya sangat gembira sampai menangis, dan saya sangat gembira sampai saya berlutut dan bersujud. Setelah bertahun-tahun ketekunan, semuanya terbayar ketika saya melihat keenam font artistik ini. Dia selesai bersujud ke arah di mana Lu Yun pergi. Lelaki ceroboh itu memegang lukisan Molan seolah-olah itu adalah harta karun, dan air mata mengalir di wajahnya. Mata para pengusaha kaya di sekitar mereka berbinar, dan mereka berkata, "Pak, bagaimana kalau menjual peta Molan ini kepada saya? Saya akan memberi Anda 1 juta. Tinggi, dan disertifikasi oleh tanda tangan Guru Yunlu, dan nilainya setidaknya 3 juta. Kecil, polanya kecil, saya akan membayar 5 juta. Petik 2. Para pengusaha kaya ini benar-benar berkompetisi di tempat dia membayar harganya, mencoba membujuk pria ceroboh itu, dan menjual foto Molan kepada mereka. Banyak seniman rakyat yang tidak dikenal sebenarnya sangat tinggi, tetapi lukisan mereka tidak dijual dengan harga tinggi karena ketenarannya. Ketenaran ini tidak hanya membutuhkan tingkat kaligrafi dan lukisan, tetapi juga pengetahuan tentang pemasaran, yaitu pamer dan hype. Pada awalnya, saya tidak tahu metode pemasaran seperti apa yang digunakan Tian Xuanzi, tetapi dia bersikeras untuk meledakkan esai Lu Yun menjadi sebuah genre. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, level Lu Yun memang tinggi. Ini adalah bakat, bukan untuk dicemburui. Lagi pula, kaligrafer dan pelukis rakyat yang tidak memiliki banyak reputasi, nilai karya mereka tidak tinggi, tetapi begitu nama kaligrafer dan pelukis tertentu diukir, itu akan membuat dunia berbeda. Ambil pria ceroboh sebagai contoh, untuk menipu 300.000 yuan, mereka harus memutar otak dan melakukan berbagai trik. Lihat lagi sekarang. Hanya karena 3 kata, sertifikasi Master Yunlu, harganya melonjak dengan kecepatan roket, dan mencapai jutaan juta pada pembukaan pertama. Seorang pria ceroboh tidak pernah bermimpi bahwa dia akan benar-benar disukai oleh dewa keberuntungan suatu hari nanti. Memegang peta Molan di tangannya, dia tidak bisa berhenti berjabat tangan saat mendengarkan tawaran para pengusaha kaya di sekitarnya. Ada banyak keheningan. Ia yang dulunya pusing saat melihat uang 100.000, tiba-tiba mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak untuk dijual. Ini adalah pengakuan seorang idola terhadapnya, suatu kehormatan yang tidak bisa diukur dengan harga sama sekali. Jadi, setinggi apapun harga yang ditawarkan oleh pihak lain, pria ceroboh itu tidak akan pernah menjualnya. Melihat hal ini, para pengusaha kaya semuanya tertunduk. Jika orang lain menolak untuk menjual, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak mungkin merebutnya dengan paksa. Hampir pada saat yang sama, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke sobekan kertas di tanah di bawah kaki lelaki ceroboh itu. Saya ingat bahwa itu adalah elang bertengger di pohon asli, tetapi dihancurkan oleh Guru Yunlu. Jika Anda bisa menggabungkannya dalam sekejap, ada banyak penjarahan di tempat kejadian. Pria-pria berpotongan pendek itu dan yang lainnya yang pingsan diinjak-injak oleh orang banyak lagi. Pria ceroboh itu buru-buru mengelak. Khawatir orang-orang ini akan merebut Molan di tangannya dalam kekacauan. Pada saat ini, seorang pengusaha kaya dengan back-to-back mendatangi pria ceroboh itu sambil tersenyum, dan berkata, "Halo, bisakah kita duduk dan berbicara?" Pria ceroboh itu menjadi waspada dan berkata, Sudah saya katakan bahwa, tidak peduli berapa banyak Anda menawar untuk lukisan ini, saya tidak akan menjualnya."
Punggung besar itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan gugup, saya di sini bukan untuk membeli lukisan Molan di tanganmu, tapi untuk membicarakannya denganmu. Sebuah proyek kerja sama. Tentang proyek kerja sama. Pria jorok itu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Saya dapat membayar untuk membantu Anda mengadakan pameran seni, tetapi ada persyaratan bahwa semua lukisan Anda di masa depan hanya dapat diotorisasi oleh perusahaan saya, dan saya akan membagi uang itu dengan Anda secara proporsional. Ini akan dirinci dalam kontrak saat itu. Lihat, apa itu kecerdasan bisnis? Ini adalah ketajaman bisnis. Tingkat kaligrafi dan lukisan pria lusuh itu tidak rendah. Selama lukisan Molan yang disertifikasi oleh Master Yunlu ini digunakan sebagai tipu muslihat, pasti akan menarik banyak orang untuk mengunjungi pameran seni. Saat itu, saya akan memajang lukisan Molan ini sebagai tidak untuk dijual, dan sisanya hanya perlu diisi dengan lukisan yang digambar oleh pria ceroboh itu sendiri. Lian Yun seorang ahli kaligrafi dan pelukis yang diakui oleh Guru Lu, siapa yang berani mengatakan tidak? Mereka yang mengatakan hal-hal buruk adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana menghargai seni. Tak ayal, nilai orang urakan itu pasti akan meroket saat itu, dan nilai karya-karyanya juga akan melambung ke level yang mencengangkan dalam sekejap. Ini namanya peluang bisnis. Jantung pria ceroboh itu berdetak kencang, tentu saja dia tidak bisa melewatkan kesempatan yang begitu indah, dan segera memutuskan untuk bekerja sama dengan Dabe itu. Lu Yun sendiri mungkin tidak menyangka bahwa 6 karakter yang dia berikan sesuka hati akan melahirkan seorang ahli kaligrafi dan seni lukis di dunia seni lukis dan kaligrafi di masa depan, nomor 2 setelah dirinya sendiri. Ini disebut kesempatan. Seseorang yang cukup menonjol untuk bersinar, bahkan dengan gerakan biasa, dapat membawa peluang besar bagi orang lain dan secara langsung mengubah hidup mereka. Ini juga alasan mengapa Lu Qingye bersikeras untuk mendekati Lu Yun setelah dia tahu bahwa Lu Yun adalah pewaris wasiat Kaisar Qing. Setelah Lu Yun dan keduanya pergi, Liu Yaner bingung dan bertanya, "Lu Yun kecil, mengapa kamu menulis kata-kata itu untuk orang ceroboh itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kata-katamu sendiri bernilai ribuan dolar?" Lu Yun tersenyum dan berkata, "Kamu bisa tahu orang itu tulangnya lumayan, dan tingkat kaligrafi dan lukisannya memang tidak rendah. Saya hanya menulisnya karena perasaan saya itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pria ceroboh itu memiliki bakat yang sangat tinggi. Aku benar-benar tidak mengerti kamu." Liu Yaner memiringkan kepalanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan pakaiannya ditarik dari belakang, dan pada saat yang sama, perasaan aneh muncul di hatinya.